Jadi saya didaftarkan oleh perusahaan untuk vaksin di Probolinggo sih. Ini berarti vaksin pertama. Iya, pertama. Jenengan sama berapa orang di perusahaan tersebut yang didata atau semuanya didata? Semuanya sih didata. Didata ya. Nah, Jenengan ini menunggu untuk divaksin sudah lama atau memang karena ini ketentuan dari perusahaan jadi harus ikut aja? sebenarnya juga menunggu juga ini juga termasuk salah satu ketentuan perusahaan sih, kayak memberi fasilitas untuk divaksin oleh karyawannya sih. Artinya sampean dari dalam diri juga ingin divaksin gitu ya? Dan Iya. akhirnya terbantu dengan di perusahaan? Iya. Bukan karena hanya semata-mata untuk memenuhi apa yang diinginkan perusahaan? Bukan sih, karena emang saya memang pengen divaksin juga. Kenapa ingin divaksin? Karena ya untuk salah satunya mencegah kayak adanya terkena COVID gitu. Bisa dijelaskan soal di perusahaan kerjanya bagaimana, apakah itu beresiko untuk tertular COVID? Ya, karena kan saya sebagai bagian di HR, jadi berpotensi karena sering berpapasan langsung dengan karyawan-karyawan yang lain sih. Dari 2 hari sebelumnya kita di data. Nah, di data itu kita dibagi, ada yang di sini, ada di RST, dan kita disediakan mobil untuk datang ke rumah sakit, ditunggu sampai dengan pulang tanpa dipungut biaya sebesar pun. Oke, dan ini di jam kerja juga ya? Ya, di jam kerja. Di jam kerja, artinya di sana berarti digilir sama, Ya, oke, digilir. masih tetap produksi Tidak berarti hari ya? 1 hari, tapi digilir sudah satu bulan yang lalu, jadi bertahap. Oke. Ya itu karena memang saya butuh untuk kekebalan tubuh saya, karena saya di rumah punya keluarga dan saya berhubungan dengan teman-teman karyawan yang lain. Belum pasti imunnya sama dengan saya, jadi saya vaksin ya tetap harus. Harapannya apa setelah divaksin ini? Ya semoga dengan vaksin kita terhindar dari penyakit corona, setidaknya kita ada kekebalan lah. Oke, sip. Sebenarnya kalau vaksinasi memang harus kita percepat ya, cuman mesti kita atur agar tetap bisa menjaga prokes. Biasanya kerumunan-kerumunan yang harus dimanage dengan baik. Nah yang ini kan vaksin gotong royong bersama kawan-kawan Kadin ya. Jadi ada Mas Bukit sudah membantu, Telogorejo membantu, dan dari perusahaan bisa karyawannya disuntik lebih cepat. Nah kalau ini bisa berjalan, kita lagi ngebut agar herd immunity-nya terjadi. Nah yang penting sekarang outletnya diperbanyak, gerai-gerainya diperbanyak, sehingga kerumunan-kerumunan akan makin sedikit. Saya sudah bicara dengan Menkes, mudah-mudahan minggu-minggu ini ada stok baru atau ada stok tambahan lagi vaksin, sehingga semua bisa berjalan paralel. Mau yang gotong royong, mau yang reguler, semuanya akan bisa bareng. Intinya untuk dipercepat. Maka vaksin gotong royong, saya ingin ucapkan terima kasih sekali Pak Ketua Kadin. Hari ini di Rumah Sakit Probolinggo diadakan kegiatan vaksinasi gotong royong. Jadi vaksinasi gotong royong ini merupakan partisipasi dunia usaha di dalam vaksinasi nasional. Jadi kita mempunyai program vaksinasi, yaitu vaksinasi program yang sepenuhnya dibiayai dari pemerintah. Yang kedua adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai dari badan usaha atau dunia usaha. Ya, ini sangat-sangat membantu pemerintah saya kira untuk meringankan beban biaya vaksinasi yang cukup besar dan banyak ini. Moga-moga dengan banyaknya peminat vaksin gotong royong ini berbayar, ya. Baik, biayanya cukup besar ya Pak Angkrit ya, cukup besar, wah luar biasa ini. Jadi Berapa Pak? nanti ada di Pak Angkrit yang menjawabnya. Ya. Tapi yang membayar bukan yang menerima vaksin ya, bukan ya, tapi badan usaha dan dunia usaha. Jadi badan hukum atau dunia usaha ya. Dan pelaksanaan vaksinasi gotong royong itu dilakukan di vaskes non pemerintah, di vaskes non pemerintah. Sementara tidak boleh di vaskes pemerintah. Vaskes pemerintah untuk vaksin program,
ya, untuk kegiatan vaksin program. Banyak peminat untuk vaksin gotong royong ini, namun demikian ada keterbatasan ketersediaan vaksin. Mungkin nanti Pak Fikri bisa menjelaskan soal ini. Lalu kita juga saat ini sudah memperluas ya sasaran vaksin yang tadinya umur 18 tahun ke atas, ya sekarang anak remaja bisa, ya. 12 sampai 17 tahun bisa. Ya. Namun demikian karena vaksinnya terbatas, maka tetap prioritas itu yang mulai tua dulu. Ya. Kenapa mulai tua dulu? Karena umur yang semakin tua itu mempunyai kerentanan yang tinggi. Jadi kita ketahui bahwa kematian akibat COVID ini mayoritas adalah umur lansia dan pralansia. Maka lansia dan pralansia harus kita kebut, kita vaksinasi semuanya dulu. Setelah itu nanti umurnya turun ya, semakin yang muda. Jadi seperti itu. Terima kasih. Yang waktu yang ditunggu-tunggu bisa terrealisasi hari ini Bapak Ibu. Memang kami dari Kadin Jawa Tengah, kepanjangan tangan dari Kadin Indonesia, memang Kadin Indonesia ini bekerjasama dengan Bio Farma untuk bagaimana kita bisa merealisasikan vaksin gotong royong ini untuk membantu dunia usaha agar pekerjanya merasa aman, nyaman, tentrem, selamat dalam kondisi pandemi ini, sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal, sehingga pemulihan ekonomi diharapkan bisa lebih cepat. Memang melalui Kadin Jawa Tengah, itu yang mendaftar ada sekitar 725 perusahaan dengan jumlah pekerja sekitar saya kurang tahu ya 10 ribuan pekerja itu Jawa Tengah tok. Dan ternyata sampai minggu lalu pun yang tertarik untuk mendaftar dan bergabung dengan vaksin gotong royong ini masih terus berlanjut. Tapi seperti yang kita ketahui tadi Pak Yuli juga sudah mendikau bahwa vaksinnya terbatas. Oleh karena itu kita prioritaskan untuk mereka-mereka yang kemarin sudah mendaftar dulu di pendaftaran awal kemarin sekitar bulan Januari, untuk kemudian kita terus tingkatkan sinergi dengan Bio Farma agar nanti vaksin-vaksin berikutnya akan disediakan sehingga mereka-mereka yang mendaftar belakangan ini bisa terrealisasi. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa Jawa Tengah ini bisa dibilang hampir menjadi pusat untuk industri-industri besar di Indonesia. Ya, kita bicara industri tekstil, kita bicara industri furniture, industri rokok, industri percetakan, industri jamu, semua pusatnya ada di Jawa Tengah. Jadi saya rasa kesuksesan vaksin gotong royong di Indonesia ini kiblatnya ada di Jawa Tengah, karena pekerjanya juga bisa dibilang hampir mayoritas sebagian besar ada di Jawa Tengah yang memerlukan vaksin ini. Jadi saya rasa demikian untuk keterangan awal. Terima kasih Pak Bukit untuk tambahan lainnya. Soal harga tadi belum Pak? Soal harga. Pertanyaan yang kedua. Gimana Mas? Soal harga Pak Gukrit belum? Harga Mas? Saya jujur ya Mas, saya kurang begitu tahu karena semua itu kan di Indonesia. Kita tuh hanya mendaftar, kita hanya mengumpulkan administrasinya, kemudian semua dari Kadin Indonesia dan yang langsung berhubungan dengan Bio Farma juga Kadin Indonesia. Jadi kita hanya memfasilitasi dari Kadin Jawa. Royong saya jelaskan dulu ya. Jadi dari badan usaha atau badan hukum yang berminat untuk vaksin gotong royong itu mendaftar ke Kadin dulu. Ya, ke Kadin. Nanti Kadin koordinasi Kadin pusat, Kadin daerah dulu, lalu diajukan ke Bio Farma, ya, lalu nanti dari Bio Farma mengalokasikan vaksin itu ketersediaannya berapa. Ya. Jadi usulan dari Kadin ke Bio Farma itu sudah disertai dengan daftar sasaran secara rinci, ya, seperti itu. Lalu setelah ada alokasi vaksin, nah prinsipnya vaksin itu adalah ini sudah punyanya tadi badan usaha tadi, ya. Nah tapi pelaksananya adalah Vaskes.
Nah, siapa vaskes pelaksana itu? Apabila perusahaan itu mempunyai klinik ya, atau punya vaskes sendiri, boleh dilaksanakan di situ. Selama klinik atau vaskes itu memenuhi syarat untuk atau mampu vaksin, vaskes mampu vaksin. Tapi kalau perusahaan itu tidak mempunyai klinik atau vaskes mampu vaksin, bisa kerjasama dengan vaskes yang lain, contohnya Logorejo. Bulan lalu sudah melakukan vaksinasi khusus untuk UMKM, dan ini terus kita lakukan secara berkesinambungan. Memang yang jadi masalah seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur juga, ketersediaan vaksinnya ini terbatas sekali. Jadi memang kita memprioritaskan industri-industri yang mereka dari awal sudah mendaftar. Dan berikutnya juga sebenarnya bukan hanya Kadin yang melakukan vaksinasi untuk para pekerjanya. Nanti kira-kira 2 minggu lagi Kadin Jawa Tengah bekerjasama dengan Hipindo. Hipindo itu Himpunan Pengusaha Penyewa Pusat Perbelanjaan. Itu juga akan menyelenggarakan vaksin di PRPP ya, khusus untuk para pekerja mall, pekerja supermarket, terus pekerja retail itu kita akan lakukan vaksinasi juga di PRPP. Jadi, tapi itu bukan di bawah Kadin Indonesia, itu di bawah dari Kementerian UMKM, Koperasi UMKM. Jadi kuota vaksinnya memakai dari kementerian, bukan dari Kadin Indonesia dengan Bio Farma. Jadi saat sekarang Kadin Jawa Tengah memang tidak mungkin kita lakukan sendiri ya, bagaimana memvaksin para pekerja ini. Kita melakukan sinergi-sinergi dengan asosiasi-asosiasi terkait, sehingga juga sumber dari vaksinnya bukan hanya dari Bio Farma dan Kadin Indonesia, tapi juga dari kementerian masing-masing. Kami dari Kadin Jawa Tengah selalu siap untuk bersinergi dan bagaimana kita bisa menginventarisasi para pekerja-pekerja yang ada di Jawa Tengah. Intinya kita ingin para pekerja, apakah itu UMKM, apakah itu pegawai di semua sektor industri, secepatnya semua bisa mendapatkan layanan vaksinasi. Sehingga harapan kami nanti di saat PPKM darurat ini sudah mulai kendur ya, sudah mulai lega, ekonomi bisa mulai digenjot lagi. Kira-kira demikian. Baik Pak Menteri, tadi terkait pertanyaan apakah CGR ini pertama di Jawa Tengah? Oh iya, setahu saya ya Mbak, setahu saya untuk vaksin gotong royong Kadin di provinsi ya, ini sekarang yang pertama kali di Indonesia. Tapi saya kurang tahu pastinya, cuman kan ya biasa di WA Group Kadin Indonesia itu kan biasanya Kadin provinsi saling melaporkan ya. Ini saat ini belum ada. Baru kemarin yang secara simbolis dilakukan di Jakarta bersama dengan Pak Presiden, dan ini yang kedua di provinsi, dan saya rasa pasti dalam waktu dekat provinsi-provinsi lain juga akan segera mengikuti. Sesuai dengan tadi mekanisme yang sudah dikatakan oleh Dr. Yuli, yaitu permintaan mulai dari Kadin ke Bio Farma, kemudian Bio Farma nanti kembali Kadin dan menugaskan kepada rumah sakit atau perusahaan untuk memvaksinasi. Jadi sampai setiap ada permintaan dari Kadin atau perusahaan ya kami siap untuk melakukan vaksinasi. Kapanpun juga kami siap. Karena kami sifatnya membackup supaya pandemi ini cepat selesai. Pertanyaan kedua adalah apakah tidak mengganggu? Vaksin ini adalah program yang beda dengan rumah sakit. Jadi dari dulu kami sudah menyiapkan tim vaksinasi, sehingga vaksinasi tidak akan mengganggu jalannya rumah sakit. Kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan vaksin program dan vaksin gotong royong, kalau kami ditugasi vaksin gotong royong, kami tidak boleh ikut vaksin program, sehingga vaksinasi program dan gotong royong ini juga tidak saling mengganggu. Karena begitu kami program vaksin gotong royong, kami tidak boleh dengan vaksin program, jadi tidak ada saling mengganggu. Justru malah kami senang kalau vaksin gotong royong ini bisa banyak, kita banyak bisa membantu vaksinasi sehingga bisa tercapai herd immunity lebih cepat. Kalau herd immunity lebih cepat, kami yakin bahwa pandemi ini akan lebih teratasi. Terima kasih.